Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rizal, Kepala UPTD Meteorologi Legal Kota Padang. Tugas kedinasan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran, ketertiban dan kepastian hukum dalam memakai satuan ukuran, standar satuan dan metode pengukuran UTTP. Pelayanan meteorologi itu digunakan dan dimanfaatkan oleh dunia usaha. Nah, hasil dari layanan kita itu manfaatnya luas, tidak hanya Kota Padang, tidak hanya konsumen ataupun produsen Kota Padang saja, tetapi juga dimanfaatkan pada skala nasional bahkan tingkat internasional. Saya di sini berikan contoh seperti adanya ekspor CPO, karet, minyak, dan lain-lainnya. Itu akan diterima apabila ada jaminan kebenaran hasil pengukuran dari UPTD Meteorologi Legal. Baik, berdasarkan kebutuhan atau background yang sudah disampaikan oleh UPTD Meteorologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang, maka kami mengajukan solusi, yaitu satu digital platform ELAP-MELA, yaitu digitalisasi layanan publik berbasis blockchain pada UPTD Meteorologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang. Baik, saya sendiri sebagai ketua, Dr. Sigit Widianto, yang menjadi masalah adalah UPTD Meteorologi dalam memberikan pelayanan pengujian tera dan tera ulang, alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yaitu UTTP, dari mulai pendaftaran sampai dengan verifikasi serta penerbitan sertifikat masih melalui mekanisme manual dan belum terintegrasi. Dan belum adanya sistem informasi pelayanan terpadu yang dapat memudahkan pelayanan dan menciptakan atas transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu dibutuhkan sistem layanan yang tidak hanya mendata, namun juga dapat digunakan untuk pengelolaan, monitoring, dan evaluasi layanan. Kemudian apa saja yang menjadi urgensi, reka cipta atau inovasi dalam hal ini, yaitu sistem pelayanan dan pelaporan UPTD Meteorologi Kota Padang masih manual dan belum terbuka. Sedangkan layanan kemeteorologian memiliki tanggung jawab secara nasional maupun internasional yang memerlukan sistem informasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara mudah dan di mana saja. Kemudian layanan kemeteorologian Kota Padang itu juga digunakan bagi industri dan perdagangan seperti Pertamina, pabrik karet, pabrik CPO, batubara, transportasi migas, dan lain sebagainya. Kemudian hasil layanan ini menjadi salah satu syarat dalam transaksi perdagangan oleh masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian apa saja inovasi yang diusulkan? Yang pertama adalah inovasi ini dibangun merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan akses layanan publik terkait jenis layanan, waktu pelaksanaan, biaya yang ditimbulkan, pengawasan hasil layanan, kemudian penjagaan mutu layanan, pelaporan pertanggungjawaban, penjagaan sarana seperti laboratorium dan peralatan dan lain sebagainya. Kemudian sistem informasi yang dibuat adalah sebuah integrasi dan pengembangan layanan publik digital berbasis blockchain untuk UPTD Meteorologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang yang meliputi seluruh alur pelayanan yaitu permohonan, verifikasi, pembayaran, validasi, penjadwalan pengujian, pelaksanaan pengujian, dan penerbitan sertifikat hasil uji seperti yang ada di gambar bawah, yaitu terkait dengan workflow ELAP-MELA. Nah, di situ di dalam seluruh proses tadi kita menggunakan blockchain, metode blockchain yang dimana kita menggunakan teknik Hyperledger Fabric yang dimana berfungsi untuk mengamankan seluruh transaksi chain sehingga semuanya menjadi aman dan juga dapat ditelusuri. Oleh karena itu, apa saja sih keuntungan dari teknologi blockchain ini adalah memiliki algoritma keamanan yang tinggi, kemudahan untuk dilakukan penelusuran proses berikut bukti atau evidence, dan juga runut waktunya, serta dapat mendukung transparansi karena setiap data tidak dapat dipalsukan oleh siapapun. Target akhir inovasi ini adalah platform layanan publik yang transparan dan memiliki keamanan serta ketertelusuran yang tinggi, dapat meningkatkan kepedulian tentang kebenaran dalam perdagangan, keadilan dalam transaksi, dan kepastian hukum terkait penggunaan alat ukur yang selain menjadi tanggung jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri. Reka cipta yang diusulkan ini memiliki keunggulan dengan mempertimbangkan efektivitas yang dilihat baik dari sisi iptek maupun soshum. Metode pengembangan sistem yang akan kita gunakan dalam pembangunan
ILAP MELA ini, yaitu Agile Scrum, ya. Kemudian Reka Cipta yang diusulkan mengadopsi teknologi informasi terkini seperti microservice architecture, kemudian blockchain framework, dan juga multi platform apps, sehingga bisa digunakan di layanan mobile app, mobile application, kemudian juga web application. Berikut adalah keterkaitan inovasi dengan rekam jejak para pengusul. Nah, kemudian yang terakhir adalah manfaat dan dampak dari sistem informasi ini, yaitu bagi UPTD Metrologi Legal adalah adanya kemudahan dalam melakukan pelayanan, memberikan akses informasi kepada publik, memberikan pertanggungjawaban, dan juga memberikan mutu layanan yang sesuai standar. Kemudian untuk bagi masyarakat akan mendapatkan kemudahan dengan menerima pelayanan yang transparan dan tersistematis, serta dapat ikut serta dalam pengawasan sehingga semua terlindungi dari kecurangan baik bagi pelaku usaha ataupun konsumen. Kemudian bagi perguruan tinggi pengusul adalah peningkatan kualitas dosen yang mampu memberikan solusi teknologi pembuatan aplikasi ILAP MELA berbasis blockchain untuk UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang dan mempublikasikan haki untuk diterapkan pada mitra. Kemudian dampak kegiatan pada pencapaian IKU perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik inovasi yang diusulkan, yaitu IKU 2, keterlibatan mahasiswa, IKU 3, Tridharma perguruan tinggi, IKU 5, luaran publikasi tingkat internasional, IKU 6, kerjasama dengan mitra, dan IKU 7, yaitu terkait dengan case method atau project based learning. Baik, terima kasih.